materi miskonsepsi yang pertama adalah tentang pemahaman konsep sejarah dengan cerita rakyat. Jadi siswa itu seringkali menganggap bahwa cerita rakyat itu adalah bagian dari sejarah, seperti itu. Lanjut. Nah, sedangkan konsep dasar dari sejarah tersebut, yang pertama, sejarah mempunyai sifat yang khas dibanding ilmu yang lain. Lalu yang berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Yang kedua, peristiwa sejarah menyangkut 3 dimensi waktu, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang ketiga, ada hubungan sebab akibat atau kualitas dari peristiwa tersebut. Yang keempat, kebenaran dari peristiwa sejarah bersifat sementara yang akan gugur apabila ditemukan data pembuktian yang baru. Sedangkan dari cerita rakyat, pengertiannya adalah merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang memiliki masing-masing bangsa. Pada umumnya, cerita rakyat ini mengisahkan mengenai suatu kejadian di suatu tempat atau asal-usul suatu tempat. Tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam cerita rakyat umumnya diwujudkan dalam bentuk binatang, manusia, dan dewa. Nah, sebagai contoh, siswa seringkali miskonsepsi antara proses terbentuknya suatu rawa pening dengan kisah Baru Klinting. Padahal secara ilmu pengetahuan, rawa pening atau rawa dikenal sebagai rawa abadi itu merupakan rawa cekungan, merupakan rawa yang terbentuk karena adanya cekungan pada permukaan bumi. Cekungan tersebut terbentuk karena pengaruh dari tenaga endogen. Biasanya rawa ini selalu diisi oleh air, sehingga disebut rawa abadi. Nah, masyarakat sekitar mempercayai bahwa rawa pening tadi terbentuk dari kisah Baru Klinting. Kita tahu kisah Baru Klinting adalah cerita rakyat yang berkembang di wilayah tersebut, bahkan terkenal sampai di Indonesia. Di kelas dasar kita sering diceritakan kisah-kisah macam ini, seperti proses terjadinya rawa pening, terus seperti proses pembentukannya Candi Prambanan dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang seringkali menjadi miskonsepsi dari siswa. Jadi mereka menganggap bahwasanya cerita rakyat memang benar-benar terjadi seperti itu. Dilanjut, Mbak. Nah, berikut adalah di sekitar area rawa pening itu terdapat relief yang menceritakan kisah Baru Klinting. Seolah-olah kisah ini memang dulunya benar-benar terjadi. Seperti itu. Jadi kebanyakan orang mempercayai bahwa rawa pening tersebut kisah Baru Klintingnya tadi. Sedangkan secara ilmu pengetahuan, rawa pening terbentuk dari cekungan yang ada di sekitar gunung-gunung yang ada di sekelilingnya. Mungkin itu miskonsepsi pertama yang dari saya. Yang kedua akan dilanjutkan oleh Mbak Sarah. Ya, terima kasih. Untuk materi miskonsepsi yang kedua, mohon maaf ini karena mungkin diskusi dari kelompok KB2 itu sedikit berbeda dengan yang kelompok yang pertama tadi, karena kita menganggapnya materi yang kita sampaikan itu adalah miskonsepsi dan materi sulit. Nah, selanjutnya yang miskonsepsi kedua yaitu materi tentang evolusi manusia pada zaman prasejarah dan menurut versinya Islam yang diajarkan pada kelas tinggi dengan KD menjelaskan kehidupan pada masa prasejarah di Indonesia.
Lanjut, Mbak. Nah, ini adalah sedikit artikel yang menceritakan bahwasanya terdapat miskonsepsi antara evolusi manusia pada masa prasejarah dengan versi Islam. Selanjutnya, Mbak. Nah, pemahaman konsep manusia menurut teori prasejarah dengan teori menurut teorinya Darwin, manusia itu berasal dari kera yang terdiri dari spesies yang sama dari berbagai fosil. Manusia purba diperkirakan hidup di kala Pleistosen. Pleistosen itu adalah era yang berlangsung 2.580 hingga 11.700 tahun yang lalu. Era Pleistosen dibagi lagi menjadi 3, yaitu Pleistosen awal, Pleistosen tengah, dan Pleistosen akhir. Nah, ini adalah konsep manusia menurut teori prasejarah, teori Darwin. Sedangkan kadang ada siswa yang kritis, loh Bu Guru katanya kalau manusia itu berasal dari segumpal tanah. Nah, bagaimana siswa itu kadang berpikir, dan ini menjadi salah satu miskonsepsi pada kalangan siswa sekolah dasar. Lanjutnya, menurut versi Islam, bahwasanya manusia itu diciptakan dari saripati tanah, kemudian manusia diciptakan berpasang-pasangan, kemudian berkembang di dalam rahim seorang wanita hingga lahirlah manusia, hingga akhirnya kembali ke tanah. Itulah menjadi salah satu miskonsepsi pada materi KB yang kedua. Selanjutnya, Mbak. Nah, dua hal tersebut menjadi miskonsepsi karena menurut teori ahli yang tadi sudah saya paparkan itu, salah satunya adalah teori Darwin tentang asal manusia, tidak bisa ditolak karena kan dari teori Darwin itu kan menurut prasejarah bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, itu tidak bisa ditolak atau tidak bisa dibandingkan dengan teori yang versinya Islam, karena versinya prasejarah itu menjadi miskonsepsi tetapi tidak bisa dijadikan sebagai alasan itu teori yang benar atau yang salah, karena ini menjadi pembelajaran kita miskonsepsi tentang sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Seperti itu. Selanjutnya, nah itulah presentasi dari kelompok 2 yang bisa disampaikan, karena materi dari kelompok 2 ini berbeda dengan materi yang dari kelompok 1, karena pemahaman kita adalah materi yang sulit dan miskonsepsi dari modul KB2. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menanyakan apa yang sudah kita paparkan tadi? Monggo. Benar, berarti kelompok 2 aja benar ini. Mungkin dari kelompok lain luar biasa ya dari Mas Arifin ya. Nah, jadi kan kadang itu ya saya pribadi ya, saya kadang menjelaskan materi sejarah, sebenarnya saya sendiri kadang suka bingung, ini tuh materi sejarah itu real nggak ya pada kenyataannya, gitu kan? Mayoritas guru mesti seperti itu, karena kita itu seperti masa lampau, namanya juga sejarah, berarti kita itu mempelajari pembelajaran di masa lampau, bukan di masa mendatang. Otomatis kita harusnya sebagai guru itu memiliki kesempatan untuk belajar tentang masa lampau sebagai pembelajaran kita mengajarkan materi yang seharusnya anak-anak tahu. Jadi kadang siswa bingung, Bu Guru kok kita itu malah belajar masa lampau, kan kadang gitu. Mungkin